Oke kawan, salam semangat. Kali ini bersama saya Mang Bawel dan rekan saya Mas Rewel akan membicarakan tentang dunia pendidikan formal di Indonesia. Wow, ya iyalah, kita harus bicara yang keren, sip. Keren memang, keren. Yang jelas tentang dunia pendidikan. Oke lah. Oke, nah kita kan selalu melihat tuh, kalau kita jalan-jalan itu, kan ada SD, SMP, SMA, dan SMK loh. Kita bisa lihat di jalanan, ya kan? Terkadang itu juga waktu belajar malah pada nongkrong, bener nggak? Ada benernya. Ada benernya. Tapi tidak selamanya kan. Begitu. Oh iya, yang harusnya seperti apa tuh sebagai pendidik? Ya harus kreatif, inovatif. Kalau melihat siswa-siswa atau siswa-siswi pada jam pelajaran pada pergi atau pada nongkrong-nongkrong. Oke, saya jawab serius ya. Oke, menurut Mas Rewel seperti apa dunia pendidikan kita? Oke, dunia pendidikan kita itu seperti anak tangga, mestinya begitu. Tapi kemungkinan anak tangga ini ada yang terputus. Akibatnya kadang-kadang lulus SD, lah, daripada kita ribut tidak bisa baca. Kita ikuti tayangan berikut ini. Oke. Pada saat ini, dunia pendidikan kita rupanya terus-menerus dihantam dengan persoalan-persoalan. Ada persoalan masalah wisuda, ada persoalan masalah kualitas pendidikan, persoalan masalah pembelajaran yang belum optimal, ada persoalan yang lainnya. Ini semua menjadikan pendidikan kita di dunia Indonesia ini ada banyak hal yang mesti perlu diperbaiki. Ingat ya, bahwa pendidikan di Indonesia sesungguhnya masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak-anak sekolah SD, kelas 3 SD, itu masih banyak loh di daerah-daerah yang belum mampu untuk membaca. Nah, padahal membaca itu kan kegiatan yang paling utama di pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar, yaitu pendidikan membaca, pendidikan menulis, pendidikan menghitung, itu yang paling utama. Tapi ada kalanya sampai lulus SD pun, itu masih ada yang belum bisa memenuhi 3 keterampilan di pendidikan SD itu. Nah, ini artinya persoalan tersendiri. Memang pemerintah sudah mengusahakan untuk terus-menerus pendidikan ditingkatkan. Malahan semua tingkatan guru dari TK, SD, SMP, SMA, SMK harus berpendidikan minimal sarjana S1. Nah, inilah yang menjadikan problema. Namun faktanya sampai saat ini masih banyak. Kecuali anak-anak yang sekolahnya di kota-kota dan di sekolah yang baik, pasti baru kelas 1 SD sudah cakap sekali untuk membaca, sudah cakap sekali untuk berhitung, sudah cakap sekali untuk menulis. Nah, lalu bagaimana di tingkat selanjutnya seperti SMP, SMA, SMK? Sama sebenarnya. Yang SMA memang pendidikan untuk pengetahuannya cukup banyak. Tetapi untuk yang SMK, tingkat keterampilannya kadang-kadang masih kurang. Kenapa itu terjadi? Karena memang SMK membutuhkan sekali peralatan, tempat-tempat untuk berlatih, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan program studi. Nah, pada saat ini di sekolah-sekolah mulai digemakan, digerakkan dengan kurikulum merdeka.
pembelajaran merdeka. Nah, pembelajaran merdeka ini kan sebetulnya enak sekali. Guru tidak selalu harus mengatur sesuai dengan silabus pembelajaran yang ada. Nah, lalu bagaimana di tingkat perguruan tinggi? Sama juga, tingkat perguruan tinggi yang memproduksi para sarjana, mungkin juga ahli-ahli madya seperti melalui pendidikan diploma, ini juga sangat dirasakan masih kurang pada saat ini. Kalau sudah cukup, tentu negeri ini akan menggelinding ke depan, maju dengan cepat. Ya. Oleh karena itu, kita terus bersama-sama untuk mengupayakan pendidikan ini di Indonesia sangat maju. Saya teringat di tahun 2000-an ketika saya masih kuliah, itu ada dosen yang mengatakan bahwa di negara seperti Jepang, Amerika, masih sarjana tingkat S3, tingkat doktor, itu jumlahnya cukup banyak untuk sebuah masyarakat. Misalnya di Jepang, waktu itu ya, dengan data tahun 2000 itu, di Jepang sudah mencapai 12 doktor untuk 1000 masyarakat. Ya, ini artinya sudah sangat luar biasa. Dan Indonesia tidak masuk dalam catatannya dosen saya waktu itu. Nah, untuk hal ini saya memperoleh informasi dari tahun 2021 yang menyatakan bahwa jumlah doktor kita itu memang paling banyak ada di perguruan tinggi. Ya, yang ada di masyarakat, yang ada di perusahaan-perusahaan masih belum tercatat. Ya. Namun saya pada saat ini merasa senang sekali bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan tingkat sarjana doktor itu. Karena, mengapa demikian? Karena nantinya menjadi ukuran untuk kemajuan sebuah bangsa. Jadi pendidikan doktor itu menjadi ukuran yang paling utama. Kalau saya melihat catatan saya bahwa informasi yang saya peroleh, Malaysia itu doktornya mencapai 529 orang dari setiap 1 juta penduduk. Nah, di Amerika itu ada 9.850 per 1 juta manusia atau jiwa. Nah, untuk di Jepang ada 6.438. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ternyata masih sangat sedikit sekali. Baru mencapai 140 dokter per 1 juta jiwa. Nah, kalau ini ada di dalam masyarakat, dalam sebuah kecamatan yang penduduknya aja sudah bisa mencapai 2-3 juta. Ya, harusnya kalau itu ada di masyarakat, betul, wah Indonesia pasti sudah maju. Tapi kembali ingat bahwa itu sebagian besar ada di perguruan tinggi yang mencetak para sarjana, para ahli-ahli, para orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya dan bagi lulusan yang memiliki tingkat kepakaran. Nah, sahabat, ini kenapa dokter ini perlu bagi bangsa-bangsa lain? Karena dokter itu memiliki hal yang disebut dengan kapasitas. Ya, ada ukuran yang seberapa besar dia memiliki kecakapan. Jadi kapasitasnya itu lebih besar. Dan yang kedua, seorang dokter itu pasti memiliki kompetensi. Ya, kompetensi, keterampilan. Keterampilannya sangat tinggi. Dan saya yakin
Seorang dokter memiliki kecakapan yang paling utama itu kecepatan membaca dan kecepatan menulis. Dari semua ini berhubungan dengan cara berpikir. Dan yang terakhir, seorang dokter itu memiliki kemampuan kerja mandiri untuk memajukan negeri atau bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, di tahun 2045 nanti Indonesia sudah mencanangkan akan adanya Indonesia Emas. Artinya Indonesia akan mengalami sebuah kemajuan, mengalami sebuah lompatan yang tinggi. Karena pada saat ini jumlah dokter-dokter yang diproduksi di perguruan-perguruan tinggi jumlahnya mulai banyak. Kiranya para dokter inilah yang nanti mampu berpikir dengan jernih untuk memajukan masyarakat Indonesia. Dan mereka itu tidak akan semata-mata berpikir tentang kampung tengah, tetapi berpikir tentang kemajuan bangsa. Nah, oleh karena itu, kita harus bersama-sama mewujudkan bahwa kemajuan bangsa ini berhubungan dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini juga sebetulnya merupakan investasi. Investasinya tidak bisa dinikmati dalam waktu 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tetapi bisa mencapai 100 tahun. Beda halnya kalau investasi kita di bidang pertanian, jagung misalnya, atau ayam misalnya, cukup dalam waktu 2 bulan sudah bisa dihasilkan, sudah bisa dinikmati. Untuk tanaman keras saja, minimal bisa dinikmati hasilnya 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang sejak itu ditanam. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan memang harus atau dapat dirasakan pada keran waktu yang cukup panjang, sampai 1 abad. Nah, 1 abad ini saya percaya bahwa pada tahun 2045 nantinya jumlah dokter di Indonesia akan mencapai lebih dari 20% dari jumlah penduduk bangsa ataupun dari jumlah perguruan-perguruan tinggi yang membutuhkan dokter itu. Nah, bagaimana? Siapkah kita membantu untuk Indonesia Emas? Dan ada banyak dokter yang berpeluang untuk meningkatkan kemajuan pendidikan Indonesia. Dan itu caranya pun juga sudah didukung oleh pemerintah dengan penyediaan beasiswa-beasiswa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, sampai ketemu pada sesi berikutnya.